wabarakatuh. My name is Taufik Hidayat and I am one of Miss Manik Mariani students in Instructional Media A1. And now I would like to illustrate or to make a video to show how my RPP implemented in the classroom. My RPP is talk about regretting or the material is regretting. Dan RPP saya ini adalah untuk kelas 12 semester 2. Jadi saya akan menggunakan dua bahasa di sini, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tanpa membuang waktu, mari kita lihat bagaimana RPP saya works di classroom. Oke, selamat pagi para siswa sekalian. Gimana kondisi kalian semua? Mudah-mudahan ada di situasi yang baik ya, di kondisi yang baik dan sehat walafiat. Di sini saya akan mengecek absensi kalian dulu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau menerangkan, mengedukasi sesuatu yang sebenarnya sudah kalian tahu. Sesuatu ini sebenarnya telah berulang kali kita atau kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Tapi dalam bahasa Inggris atau ketika dikaitkan dengan bahasa Inggris, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Ada beberapa rules yang harus kalian patuhi di sini ya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menampilkan PPT ya, atau PowerPoint yang lebih memudahkan, mudah-mudahan. Ya, seperti ini. Apakah materinya? Betul sekali. Materinya adalah regretting. Ada yang sudah tahu tentang regretting? Gak usah jauh-jauh deh. Regretting aja dulu. Apa itu regretting? Bagus sekali. Regretting adalah sebuah penyesalan atau perasaan, ungkapan menyesal terhadap sesuatu yang telah dilakukan oleh diri kita. Oke, setelah itu di sini ada video ya, tapi ini nggak perlu terlalu pay attention di sini karena saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi, yang selanjutnya inilah yang paling penting. Inilah kunci dari materi yang akan kita bahas, yakni bagaimana sih cara kita menyesal di dalam bahasa Inggris atau di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada 5 contoh yang sudah kalian lihat ya. Yang pertama, I regret to say that. Saya sangat menyesal mengatakan itu. Yang kedua, regretfully I must say. Seharusnya atau menyesalnya seharusnya saya tuh bilangnya bukan gitu, tapi kayak gini loh. Gitu. Yang ketiga, itu I'm so sorry for bla 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 bla. Bla 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 ini tergantung situasi kondisi ya. Misalnya, I'm so sorry for interrupt you. Saya minta maaf, saya sangat meminta maaf telah mengganggu kamu. Yang keempat, how could it happen? Nah, ini biasanya kata yang seperti ini akan diikuti oleh jenis kata yang nomor 3, yakni I'm so sorry for bla bla bla. Kalau digabungkan menjadi seperti ini. How could it happen? I'm so sorry for being ignored to you, being ignorant to you. Jadi bagaimana bisa itu terjadi? Aduh, saya minta maaf banget ya soal itu, gitu. Yang kelima di sini, I had bla 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 atau I would bla 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 bla. Bisa juga I hadn't atau I wouldn't, tergantung positif atau negatif bentuk kalimatnya ya. Baik, setelah kita mempelajari cara regretting, di sini adalah tentang cara respondingnya. Ya, yang pertama adalah no problem. Ini sangat standar ya, dan seharusnya nggak pakai yang ini sih. Ini cuma buat formalitas saja mungkin ya. Karena ini betul, tapi sangat tidak cocok di beberapa kondisi. Yang kedua yaitu no worries atau don't worry.
itu sebuah bentuk kata yang standar juga ya, seperti nomor 1. Nah, ini yang bentuk ketiga, yakni don't worry about that, I'm okay. Saya lebih menyarankan menggunakan kata yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Kalau yang pertama dan kedua itu perlu kata selanjutnya lagi, seperti contohnya no problem, terus diikuti dengan kata yang nomor 3, yang nomor 4, I'm happy you say that. Nah, jadi ini membentuk sebuah kalimat yang lebih enak gitu loh didengar, dan lebih apa ya, lebih tidak membuat orang tuh berpikir aneh-aneh. Coba kalau kita misalnya bilang no problem, terus ya sudah gitu aja, kan orang jadi agak aneh ya. Nah, saya lebih menyarankan menggunakan yang nomor 3, 4, dan 5. Yang kelima, I'm fine to hear that. Nah, ini juga standar tapi ya masih bisa lah kalau kita gunakan. Oke, kita lanjut ke materi, bukan materi berikutnya, yaitu contoh dialog. Oke, di sini adalah Dronella dan Cinderella. Dronella itu sebagai tokoh yang akan mengungkapkan regretfulnya atau regrettingnya. Di sini lawan mainnya adalah Cinderella. Oke, kita mulai dari Dronella dulu ya. Yang pertama, Dronella ini bilang, Cinderella, I'm so sorry for all the bad thing I have done to you. I feel really regretful to doing them. Ini maksudnya saya minta maaf. Ini tentang semua hal buruk yang telah saya lakukan kepadamu. Saya sangat menyesal sekali. Lalu si Cinderella ini merespon regrettingnya, yakni it's okay, Dronella, I have forgiven you since you did them. Maksudnya di sini dia sudah memaafkan si Dronellanya loh semenjak dia melakukan keburukannya terhadap si Cinderella. Ya, paham ya? Saya kira ini sangat mudah dipahami ya materinya, karena ini berlangsung di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, Dronella bilang, thank you Cinderella, but do you still consider me as your sister? Cinderella bilang, of course I do. You're really kind. Don't mention it, kata Cinderella. Nah, di sini ada penjelasan juga ya di sini. The sentence I feel really regretful doing them is used to express regret. The sentence it's okay adalah respondingnya. Nah, sudah agak bisa dimengerti ya kira-kira. Nah, selanjutnya ini percakapan ini adalah full regretting responding ya. Kita lanjut, yakni tentang encouraging someone. Nah, di sini masih sedikit berhubungan ya dengan regretting, tapi regrettingnya bukan terhadap person, tapi terhadap sesuatu yang telah dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan si lawan bicaranya. Contohnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat ya di dialog, gambar dialog sini. I got a bad mark in the test. Saya mendapatkan nilai yang buruk di tes atau ujian. Yang ceweknya bilang, that's impossible. You are the best student in the class. How come? Yang cowoknya bilang, you know, I wasn't feeling well during the test. Dia merasa agak sakit gitu ketika melaksanakan ujiannya. Lalu si ceweknya bilang, I'm sorry to hear that anyway. Ini kuncinya ya, kalian perhatikan. I'm sorry to hear that. Anyway, don't be sad. I'm sure you'll catch up. Yang ditebali ini, huruf yang ditebali itu adalah kata yang merupakan encouraging atau kata yang simpatik terhadap kata-kata lawan bicaranya. Nah, di sini ada penjelasan juga. In the dialogue, the boy got a bad mark because he was feeling well during the test. His friend doesn't believe it because he is the best student in class. However, she encouraged him by saying, don't be sad. I'm sure you'll catch up. You need to encourage others when they are down. Nah, selanjutnya, here's some expression you can use to encourage someone. Ini ada beberapa ekspresi ya, tapi saya mau jelasin dulu di sini. Encouraging atau memberikan simpati kita, memberikan rasa
semangat kita ke orang yang jadi lawan bicara kita gitu. Nah, yang si lawan bicara kita adalah peran yang memiliki peran regretting atau penyesalan, mempunyai rasa menyesal. Dan kita adalah orang yang encourage-nya. Jadi kita lawan bicaranya adalah yang memberikan simpati. Begitu. Oke, seperti yang kalian lihat juga nih. Ini adalah beberapa ekspresi ya yang bisa kalian baca sendiri ya mungkin. Karena itu sangat relatif sekali untuk encouraging someone sama apa tadi? Regretting. Itu sangat ada ekspresinya itu atau kalimat atau kata-katanya itu tergantung dengan diri kita sendiri. Nah, jadi tidak harus berpatokan dengan ini, tapi harus punya sense of regrettingnya sama encouragingnya. Harus memiliki kata-kata yang menggambarkan adalah sebuah penyesalan dan bersimpati gitu. Di sini bisa kalian baca ya. Don't worry, I'm sure we'll do better next time. Come on, this is not the end of the world. You have my support. We feel you should go ahead. You are doing very well. I'm sure you will win, and so on and so on and so on. Jadi ini beberapa yang sudah jelas, ini kalimat simpatik ya untuk memberikan semangat ke orang lain. Oke, sepertinya begitu aja penjelasan dari saya. Kalian seharusnya sudah paham, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Sepertinya nggak ada ya, karena ini materi yang sangat mudah dimengerti. Oke, dari sini kalian minggu depan kalian akan saya suruh untuk memperagakan regretting sama encouraging someone, dan kalian harus melakukannya dalam pairs atau berkelompok 2 orang. Jadi kalian harus memilih pasangan kalian sendiri ya. Setelah itu kalian kumpul, jangan lupa tulis teksnya ya. Terus kalian kumpul dalam bentuk print out dan tulis kesulitan kalian juga dalam mengerjakan materi tugas yang saya beri. Oke, sepertinya begitu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih ya sudah memperhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, that's all for me about implementing my RPP in the classroom. And I'm really sorry about my mistake or mistaken about the explanation or something in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Miss Nanik Mariani.